Tumbuhan karnivora kadang disebut juga tumbuhan insektivora, merupakan salah satu kelompok tumbuhan paling menarik di dunia botani. Kemampuan mereka untuk menangkap, mencerna, dan memperoleh nutrisi dari hewan, umumnya serangga, telah memikat para ilmuwan dan penggemar tumbuhan selama berabad-abad. Keunikan ini bukan hanya hasil dari adaptasi khusus, melainkan cerita panjang evolusi sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang menantang. Asal-usul tumbuhan karnivora dapat ditelusuri hingga jutaan tahun yang lalu. Berdasarkan catatan fosil, tumbuhan karnivora pertama diperkirakan telah muncul pada era Kenozoikum, tepatnya periode Eosen sekitar 35 hingga 65 juta tahun yang lalu. Namun, penelitian terbaru menggunakan analisis molekuler menunjukkan bahwa leluhur beberapa kelompok tumbuhan karnivora mungkin telah ada jauh lebih awal, bahkan mungkin sejak 70 hingga 100 juta tahun yang lalu selama periode Kapur akhir. Meskipun begitu, fosil tumbuhan karnivora sangat jarang ditemukan, sehingga membuat rekonstruksi evolusi awalnya menjadi tantangan tersendiri bagi para ilmuwan. Charles Darwin dalam bukunya Insectivorous Plants yang diterbitkan pada tahun 1875 adalah salah satu ilmuwan pertama yang melakukan studi komprehensif tentang tumbuhan karnivora. Darwin sangat tertarik dengan sundew atau Drosera yang ia sebut sebagai salah satu tumbuhan paling luar biasa di dunia. Melalui eksperimen yang teliti, ia mendemonstrasikan bagaimana tentakel lengket pada daun tumbuhan ini bergerak merespons rangsangan dari serangga. Karya Darwin ini menjadi landasan penting bagi pemahaman modern tentang tumbuhan karnivora dan mekanisme adaptasinya. Sifat karnivori pada tumbuhan tidak muncul dari satu garis keturunan tunggal, melainkan telah berevolusi secara independen, setidaknya 9 kali dalam 5 ordo tumbuhan berbeda. Fenomena ini, yang dikenal sebagai evolusi konvergen, terjadi ketika tekanan seleksi yang serupa menghasilkan solusi adaptif yang mirip pada organisme yang tidak berkerabat dekat. Menurut buku The Savage Garden, karya Peter D'Amato, spesialisasi ini umumnya terjadi sebagai respons terhadap habitat miskin nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, seperti rawa gambut, lahan basah, dan tanah berpasir dengan drainase cepat. Evolusi tumbuhan karnivora didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan nutrisi dalam lingkungan yang tidak mendukung. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Aaron Ellison dan Dr. Nicholas Gotelli dalam Carnivorous Plants, Physiology, Ecology, and Evolution. Tumbuhan ini mengembangkan berbagai adaptasi untuk menarik, menangkap, dan mencerna mangsa mereka. Daun yang dimodifikasi menjadi perangkap adalah inovasi evolusioner yang paling menonjol. Mekanisme perangkap yang berbeda-beda, mulai dari daun lengket pada Drosera atau sundew, perangkap jepit pada Dionaea atau Venus flytrap, hingga kantong berisi cairan pencerna pada Nepenthes atau kantong semar, dan Sarracenia atau pitcher plant, menunjukkan keberagaman solusi evolusioner untuk masalah yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Victor Albert dan timnya, yang diterbitkan dalam jurnal Nature, telah mengungkapkan bahwa tumbuhan karnivora menggunakan jalur genetik yang sudah ada untuk mengembangkan kemampuan baru. Misalnya, enzim pencerna yang digunakan untuk mencerna mangsa sebenarnya berasal dari enzim yang awalnya berfungsi dalam pertahanan terhadap patogen. Ini menunjukkan bagaimana evolusi bekerja dengan merekayasa ulang komponen yang sudah ada untuk fungsi baru, bukan menciptakan mekanisme yang sama sekali baru. Keberagaman strategi penangkapan mangsa pada tumbuhan karnivora mencerminkan kompleksitas proses evolusi. Sebagaimana diuraikan dalam The Carnivorous Plants, karya Barry Juniper, alat penangkap dapat diklasifikasikan menjadi perangkap aktif dan pasif.
Perangkap aktif seperti pada Venus flytrap dan bladderwort atau utricularia memiliki mekanisme gerakan cepat untuk menangkap mangsa. Sementara itu, perangkap pasif seperti pada pitcher plant dan sundew mengandalkan lengket atau permukaan licin untuk menjebak mangsa. Setiap mekanisme ini telah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi untuk meningkatkan efisiensi penangkapan mangsa. Aspek menarik lain dari evolusi tumbuhan karnivora adalah hubungan mutualistik yang telah mereka kembangkan dengan beberapa organisme. Dalam bukunya Pitcher Plants of the Old World, Stuart McPherson mendeskripsikan bagaimana beberapa spesies Nepenthes telah berevolusi bersama dengan hewan kecil seperti kelelawar dan tikus pohon yang menggunakan kantong mereka sebagai tempat tinggal atau toilet. Tumbuhan mendapat manfaat dari kotoran hewan yang kaya nitrogen, sementara hewan mendapat tempat berlindung atau sumber makanan berupa serangga yang terjebak. Hubungan koevolusi ini menambah kompleksitas dan keindahan adaptasi tumbuhan karnivora. Evolusi tumbuhan karnivora juga dipengaruhi oleh tekanan seleksi dari mangsa potensial mereka. Menurut The Nature and Properties of Soils oleh Neil C. Brady dan Ray R. Weil, tumbuhan karnivora tidak hanya beradaptasi untuk menangkap serangga, tetapi juga untuk menarik mangsa yang spesifik yang dapat menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan. Beberapa spesies telah mengembangkan aroma, warna, dan nektar untuk menarik serangga tertentu, menunjukkan spesialisasi evolusioner yang luar biasa. Kemampuan untuk mendeteksi dan merespons serangsangan mekanis, tigmonasti, adalah adaptasi penting lain dalam evolusi tumbuhan karnivora. Dalam Plant Physiology oleh Lincoln Tice dan Eduardo Zeiger, dijelaskan bahwa Venus flytrap atau Dionaya muscipula memiliki sistem sensor yang canggih yang dapat membedakan antara stimulus yang relevan, seperti gerakan serangga, dan yang tidak relevan, seperti gerakan tetesan air hujan. Perangkap hanya akan menutup setelah rambut sensorik distimulasi 2 kali dalam interval waktu tertentu. Mekanisme yang dikembangkan melalui seleksi alam untuk menghemat energi dengan menghindari penutupan perangkap yang tidak perlu. Menariknya, meskipun memiliki kemampuan untuk menangkap dan mencerna hewan, karnivori bukanlah sumber nutrisi utama bagi sebagian besar tumbuhan ini. Seperti diungkapkan dalam Carnivorous Plants of the World oleh James dan Patricia Pietropaulo, fotosintesis tetap menjadi proses utama pembentukan energi. Karnivori hanya merupakan strategi pelengkap untuk mendapatkan nutrisi tambahan dalam kondisi lingkungan yang buruk. Ini menjelaskan mengapa banyak tumbuhan karnivora sebenarnya dapat bertahan tanpa menangkap mangsa, meskipun pertumbuhan mereka akan terhambat. Distribusi geografis tumbuhan karnivora juga memberikan wawasan tentang evolusi mereka. Berdasarkan The Curious World of Carnivorous Plants, karya Wilhelm Bartlett, tumbuhan ini ditemukan di hampir semua benua, kecuali Antartika, namun dengan pola distribusi yang menarik. Beberapa genus, seperti Drosera, memiliki distribusi global, sementara yang lain sangat endemik. Misalnya, Nepenthes terutama ditemukan di Asia Tenggara, Sarracenia di Amerika Utara, dan Cephalotus hanya ditemukan di sudut barat daya Australia. Pola distribusi ini mencerminkan sejarah evolusi yang kompleks dan dipengaruhi oleh pergeseran benua, perubahan iklim, dan isolasi geografis. Proses evolusi tumbuhan menjadi tumbuhan karnivora merupakan contoh adaptasi luar biasa yang terjadi sebagai respons terhadap lingkungan yang miskin nutrisi. Awalnya, tumbuhan mengembangkan kelenjar yang menghasilkan cairan lengket sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan serangga. Seiring waktu, melalui proses seleksi alam,
beberapa tumbuhan yang tumbuh di tanah miskin nitrogen dan fosfor mulai memanfaatkan serangga yang terperangkap sebagai sumber nutrisi tambahan. Mutasi genetik yang menguntungkan memungkinkan tumbuhan ini mengembangkan enzim pencerna untuk mengekstrak nitrogen dan nutrisi penting dari tubuh serangga. Perubahan ini memberikan keuntungan adaptif signifikan, memungkinkan mereka bertahan di habitat yang tidak mendukung tumbuhan lain. Melalui jutaan tahun, struktur daun berevolusi menjadi semakin kompleks dan terspesialisasi. Beberapa berkembang menjadi perangkap kantong berisi cairan enzim pada Nepenthes. Lainnya menjadi daun berbentuk jepit yang dapat menutup secara aktif pada Dionaea, atau permukaan daun lengket dengan tentakel berlendir pada Drosera. Yang menakjubkan, sifat karnivori ini muncul secara independen, setidaknya 9 kali di 5 ordo tumbuhan berbeda, menunjukkan contoh evolusi konvergen, di mana kondisi lingkungan serupa, mendorong solusi adaptif mirip pada organisme tidak berkerabat. Jalur metabolik yang awalnya berfungsi untuk pertahanan terhadap patogen, dimodifikasi untuk menghasilkan enzim pencerna, menggambarkan bagaimana evolusi sering merekayasa ulang mekanisme yang sudah ada daripada menciptakan yang benar-benar baru. Penyesuaian selanjutnya termasuk pengembangan nektar, warna menarik, dan aroma khusus untuk memikat mangsa, serta mekanisme penginderaan untuk memicu penutupan perangkap. Semua berevolusi untuk meningkatkan efisiensi penangkapan mangsa. Keseluruhan proses ini menggambarkan bagaimana tekanan seleksi yang kuat dikombinasikan dengan variasi genetik dan waktu yang cukup, dapat menghasilkan adaptasi yang sangat terspesialisasi dan tampak hampir dirancang, meskipun sebenarnya sepenuhnya merupakan hasil proses evolusi bertahap. Sayangnya, banyak spesies tumbuhan karnivora kini terancam punah karena aktivitas manusia. Menurut Red List of Threatened Species yang dikeluarkan oleh IUCN atau International Union for Conservation of Nature, sekitar 20% spesies tumbuhan karnivora berada dalam risiko kepunahan tinggi. Destruksi habitat, perubahan iklim, dan pengumpulan berlebihan untuk perdagangan hortikultura merupakan ancaman utama. Kehilangan spesies-spesies ini tidak hanya berarti kehilangan keajaiban evolusi, tetapi juga potensi penemuan senyawa bioaktif yang mungkin bermanfaat untuk pengobatan dan industri. Studi tumbuhan karnivora terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru yang memperdalam pemahaman kita tentang evolusi mereka. Dalam bukunya The Picturesque Plants of Borneo, Anthony Lamb melaporkan penemuan beberapa spesies baru Nepenthes di hutan hujan Borneo dalam beberapa dekade terakhir, menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan karnivora mungkin lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian molekuler dan genomik juga terus mengungkapkan detail baru tentang jalur evolusi mereka, menantang dan memperbaiki hipotesis yang ada. Secara keseluruhan, tumbuhan karnivora menawarkan jendela yang menakjubkan ke dalam proses evolusi. Dari adaptasi morfologis yang spektakuler hingga perubahan genetik yang halus, dari hubungan ekologis yang kompleks hingga strategi fisiologis yang canggih, tumbuhan ini menggambarkan kekuatan kreatif seleksi alam. Studi tentang mereka tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang biologi tumbuhan, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan dapat beradaptasi dan berkembang dalam kondisi yang paling menantang. Dalam dunia yang berubah cepat dan menghadapi tantangan ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya, pelajaran dari evolusi tumbuhan karnivora mungkin lebih relevan dari yang pernah kita bayangkan.